licik. Dahulu kala ada seekor bangau tua yang susah. Susah karena ia tidak dapat menangkap ikan secepat dulu lagi. Usianya telah menggerogoti kekuatan dan kegesitannya. Padahal telaga di mana tempat ia tinggal banyak sekali ikannya yang berwarna-warni. Sepertinya aku harus menggunakan siasat dalam pikir bangau tua itu. Kemudian bangau tua itu pasang aksi di tepi telaga. Ia berdiri dengan wajah murung dan sedih. Walaupun ikan yang berenang di dekatnya sengaja tidak ia hiraukan. Padahal seperti biasanya ia selalu memangsa ikan-ikan di dalam danau itu. Tiba-tiba seekor kodok menghampirinya dan bertanya, "Pak Bangau, mengapa engkau kelihatan sedih sekali? Mengapa engkau tidak mencoba menangkapku?" "Semuanya akan berakhir," kata bangau tua. "Ada apa kiranya, Bangau?" Si kodok penasaran. Kembali si bangau berkata dengan sedih, "Kemarin aku telah mendengar rencana penduduk setempat. Rupanya mereka akan mengosongkan telaga ini dan akan menimbun dengan tanah untuk menanam buah dan sayuran." "Wah, gawat sekali," seru si kodok. "Iya, semua ikan-ikan, kodok, kepiting, dan hewan-hewan lainnya akan punah tertimbun oleh tanah. Lalu aku juga mungkin akan ikut punah karena tidak dapat mencari makan lagi," ujar si bangau sedih dengan diiringi tetes air mata. Dan dengan raut wajah yang sedih, bangau menyarankan agar penghuni telaga pindah ke telaga lain agar selamat dan dia siap membantunya. "Sekarang saatnya menjalankan rencana itu," pikir si bangau. Lalu kemudian ia cepat-cepat mematuk seekor ikan di paruhnya yang tajam. Lalu bangau tua pun terbang. "Sudah sampaikah kita ke telaga, Tuan Bangau?" tanya si ikan dengan sangat ketakutan setelah beberapa lama dibawa terbang oleh si bangau tua. "Ahem," jawab si bangau dengan paruhnya mengatuk lebih erat pada ikan. Kemudian si bangau tua hinggap pada tebing karang dan dengan cepat dia melahap mangsanya. Hari-hari berlalu penuh kegembiraan bagi sang bangau. Manakala ia merasa lapar, ia akan mengambil seekor ikan dan berpura-pura mengangkutnya ke telaga yang baru, menjadikannya santapan lezat. Suatu hari, seekor kepiting mendapat giliran di bawah. Mereka terbang agak jauh, tetapi kepiting tidak dapat melihat tanda-tanda adanya telaga yang dijanjikan. Ketika sang bangau mulai menukik menuju tebing karang di bawah, sedikit timbul kecurigaan si kepiting. Ketika mereka semakin dekat pada tebing, sang kepiting terkejut menyaksikan tulang-tulang ikan berserakan di mana-mana. Akhirnya, sang kepiting menyadari apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh si bangau tua. "Ternyata ia menipu kami," pikir si kepiting. "Awas ya, akan kubalas kau, bangau tua." Ketika bangau mulai terbang merendah, tiba-tiba si kepiting mencengkram sayap bangau yang panjang dan ramping itu dengan capitnya yang kuat dan menjepitnya kuat-kuat. "Aduh!" sang bangau memekik. "Lepaskan aku!" Akan tetapi, kepiting malah justru menguatkan dan mengeraskan jepitannya. Si bangau tua berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkraman kepiting itu. Akan tetapi, ia tidak berhasil. "Tahu rasa kau, ini balasannya atas kelicikanmu, Bangau," teriak si kepiting dengan mengarahkan seluruh tenaganya hingga sayap si bangau patah dan terjatuh. Dan kepiting kembali ke telaga untuk menceritakan kejadiannya. Pak Bangau rupanya adalah penipu besar. Ia secara licik telah membuat jebakan untuk memangsa semua ikan, kodok, dan kepiting dari telaga ini. Ia telah berbohong tentang
membawa kita dengan selamat. Ia hanya membawa kita satu persatu pada tebing karang yang tandus dan melahap kita. Namun, bagaimanapun juga, aku telah mengakhiri rencana jahatnya itu dengan mematahkan sayapnya. Seluruh penghuni telaga itu bersorak gembira. Mereka mengeluh-elukan si kepiting sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan jiwa mereka. Pesan moral, janganlah jadi orang licik. Kelicikan akan merugikanmu di kemudian hari.